Manusia yang berkualitas bukan hanya dilihat dari segi pendidikan dan perilakunya sehari-hari, namun dapat terlihat dari cara bagaimana seseorang memperlakukan wilayah atau tempat di mana dia tinggal. Tempat tinggal yang tertata rapih dan bersih akan senantiasa terlihat nyaman dan kondusif jika diimbangi dengan kondisi lingkungan sekitarnya yang bersih dan tertata rapih pula. Lingkungan hidup yang kurang baik akan mengakibatkan hal-hal yang tidak baik juga, memberikan pemahaman yang benar termasuk tentang beberapa penyakit yang ditimbulkan dari lingkungan hidup yang kurang bersih dan sekaligus membudidayakan gerakan kebersihan yang teratur sejak dini dapat dijadikan sebagai langkah utama untuk membiasakan diri peduli terhadap kebersihan lingkungan. Di era globalisasi saat ini, masih banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan mereka. Berikut adalah contoh perilaku yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan dan bagaimana yang semestinya kita lakukan. Seperti yang dapat kalian lihat, merusak tanaman memiliki banyak dampak negatif, antara lain hilangnya habitat hewan. Hilangnya habitat hewan dikarenakan tumbuhan merupakan habitat bagi hewan-hewan tertentu. Apabila tumbuhan berkurang, maka hewan tersebut akan kehilangan habitat dan menyebabkan spesies tersebut mati. Ada pula kekeringan. Semakin berkurangnya pepohonan di hutan akan menyebabkan cadangan air tanah menurun, karena pohon merupakan penyimpan cadangan air tanah untuk musim kemarau terutama yang berasal dari air hujan. Solusi yang tepat adalah penghijauan. Dengan adanya penghijauan, tidak akan lagi terjadi kekeringan, hilangnya habitat hewan, banjir, longsor, maupun berkurangnya penyuplai oksigen. Penghijauan memiliki beberapa manfaat, diantaranya sebagai paru-paru dunia, di mana pada pertumbuhannya menghasilkan oksigen yang sangat diperlukan untuk pernafasan makhluk hidup. Manfaat yang lain adalah sebagai pengatur lingkungan, yang akan menimbulkan hawa lingkungan setempat yang sejuk dan nyaman. Manfaat yang terakhir adalah sebagai pencipta lingkungan hidup dalam istilah ilmu ekologis. Membuang sampah sembarangan bukan hal yang asing lagi bagi kita, bukan? Di negara berkembang seperti Indonesia, banyak orang-orang yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya, di selokan, di jalanan, dan lain-lain, karena timbul efek kemalasan untuk membuang sampah dari dirinya sendiri. Dampaknya tentu tidak baik. Kita bisa terkena penyakit diare, DBD, yang menyebar dengan cepat ke tubuh kita. Selain itu, membuang sampah di sungai juga dapat mengakibatkan banjir. Akibat banjir, banyak warga yang mengungsi ke tempat-tempat lain karena rumahnya terkena banjir. Dan tentunya penyebab pencemaran air, warga bisa terkena penyakit kulit. Ada beberapa cara untuk mencegah penyakit akibat banjir. Jangan pernah membuang sampah sembarangan. Nah, solusi yang tepat adalah membuang sampah pada tempatnya. Dengan membuang sampah pada tempatnya, manfaat yang didapatkan jika kita membuang sampah adalah menjaga kebersihan, mencegah banjir, mencegah bau tidak sedap, dan memudahkan daur ulang sampah. Konsumsi berlebih terhadap plastik mengakibatkan jumlah sampah plastik yang besar. Karena bukan berasal dari senyawa biologis, plastik memiliki sifat sulit terdegradasi. Plastik diperkirakan membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun hingga dapat terurai dengan sempurna. Sampah kantong plastik dapat mencemari tanah, air, laut, bahkan udara.
Cara meminimalisir penggunaan plastik yang begitu besar, kita bisa menghindarinya dengan cara membeli produk yang bahan bakunya bukan berasal dari plastik seperti kaleng dan juga susu kotak misalnya yang bahan bakunya berasal dari kertas. Dan jangan lupa ya saat berbelanja membawa tote bag atau tas yang ramah lingkungan. Salah satu limbah rumah tangga berbentuk cair yaitu sisa air cucian yang mengandung deterjen dan sabun. Deterjen yang memiliki daya cuci yang lebih baik daripada sabun karena mengandung surfaktan atau bahan pembasah yang menurunkan tegangan permukaan air. Penggunaan deterjen dapat melepaskan partikel kotoran dari pakaian dan terlarut dalam air. Hal ini menimbulkan pencemaran yang membuat air menjadi berbau, membahayakan kehidupan makhluk hidup di sungai, meningkatkan pertumbuhan eceng gondok, meresap ke sumur-sumur masyarakat, menyebabkan kanker, dan sulit diuraikan oleh bakteri. Dengan memisahkan pembuangan kedua jenis sampah ini, nyatanya bisa membantu mencegah terjadinya penumpukan sampah. Selain itu, memisahkan sampah organik dan anorganik bisa memudahkan pemilihan dan penggunaan kembali jenis sampah sesuai dengan kegunaannya. Jaga bumi kita dengan peduli terhadap lingkungan. Saya, Rizky Nurhidayat. Saya, Vivi Yunisa Sana. Saya Tiara Rinda Nugraini. Saya Safina Putri Mulia. Dan saya Ismi Fitriana. Saya Sofia Safarini. Saya Fatima Azara. Saya Salina Rahmani Mahardika. Saya Elsa Amaliasyah. Saya Indri Nurfalusia dari kelompok Sorghum. Ayo kita Jaga lingkungan Bulan ini untuk warisan anak Cucu bangsa. Lingkungan ini untuk warisan anak cucu bangsa. Ayo kita jaga lingkungan ini untuk warisan anak cucu